Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini nih kita mau fokus ke materi pemasaran yang Anda bagikan, khususnya bab 17 ya. Ini kan bahas soal gimana perusahaan zaman sekarang berusaha nyambung langsung ke kita-kita, ke Anda semua, di era digital ini. Kita bakal kupas tuntas lah soal pemasaran langsung, online, media sosial, sama seluler yang wah cepet banget perubahannya. Betul sekali. Jadi, tujuan kita hari ini memang membedah strategi sama alat-alat utamanya. Mulai dari, ya iklan online yang kadang rasanya kok tahu banget apa yang lagi kita cari, sampai notifikasi yang nongol di HP kita. Kita coba lihat gimana ini semua bekerja, kenapa ini penting buat bisnis, dan tentu aja, apa dampaknya buat Anda sebagai konsumen yang jadi targetnya. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Pemasaran langsung dan digital ini sebenarnya apa sih intinya? Kalau lihat catatan Anda nih, intinya itu upaya menjangkau gimana ya, individu atau kelompok pasar tertentu secara lebih hati-hati. Tujuannya biar dapat respon langsung, terus bisa ngebina hubungan jangka panjang gitu ya. Jadi bukan asal sebar info aja, tapi lebih personal dan bisa diukur hasilnya. Tepat. Dan ini bukan lagi sekedar tren pinggiran loh, ini area pemasaran yang tumbuhnya paling kenceng sekarang. Data dari sumber Anda kan nunjukin tuh, pengeluaran buat pemasaran digital, wah udah nyalip belanja iklan TV konvensional. Apalagi belanja iklan seluler, itu meroket banget, tumbuh 66% cuma dalam setahun terakhir. Gila kan? Wow, 66%. Cepet banget ya. Iya, ini semua didorong sama era digital dan fenomena yang sering disebut Internet of Things atau IoT. Jadi, makin banyak perangkat sehari-hari kita yang nyambung ke internet. Akibatnya, ekspektasi Anda sebagai konsumen juga berubah total. Anda pasti pengennya serba nyaman, cepat, info produk gampang dicari. Terus interaksi sama merek juga lebih enak kan? Bener banget. Nah, terus gimana caranya perusahaan manfaatin ini semua? Kita mulai dari yang online dulu kali ya. Pasti ada website perusahaan, itu jelas lah ya. Tapi ada juga kan jenis iklan lain, kayak iklan display itu ya. Banner-banner visual yang suka muncul di web-web gitu. Iya, banner itu. Atau iklan terkait pencarian. Nah, ini yang muncul pas Anda lagi nyari sesuatu di Google misalnya. Oh iya, sering banget itu. Kayak nyobain fiturnya secara virtual gitu. Keren juga ya, interaktif gitu. Bener, iklan-iklan itu memang dirancang biar relevan sama minat atau apa yang lagi Anda cari. Terus, ada juga email. Mungkin kedengeran agak jadul ya. Email kayaknya udah lama banget ya. Tapi jangan salah, email marketing itu masih efektif banget loh kalau dilakuin dengan benar. Artinya, ya relevan isinya, bukan spam yang ganggu. Dan jangan lupakan kekuatan video online. Ini kita nggak ngomongin iklan TV yang dipindahin ke YouTube aja ya. Oh, beda ya. Beda. Ini konten video yang emang dibikin buat platform digital. Lebih engaging biasanya. Oh, kayak video-video yang suka viral itu. Atau cerita-cerita pendek yang kadang nyentuh gitu ya. Persis. Contohnya kampanye Clean Happy dari Method, itu loh produk pembersih yang ramah lingkungan. Mereka pakai YouTube sama media sosial, nggak pakai TV, buat nyampe ke target audiens mereka. Atau iklan GICO yang seri Unskippable itu cerdas banget dan lucu, sampai orang tuh sengaja nonton, nggak di-skip. Hahaha, iya inget itu. Lucu banget emang. Nah, ini nunjukin fokusnya udah geser. Bukan cuma jualan produk, tapi lebih ke membangun engagement, membangun cerita. Blog juga masih relevan loh. Blog? Masih ada yang baca blog ya? Masih, baik blog resmi perusahaan, kayak Nuts About Southwest, punya Southwest Airlines, itu ditulis karyawan mereka sendiri buat cerita-cerita dari dalam. Atau, nah ini, blog independen yang pengaruhnya gede. Maksudnya blogger atau influencer gitu ya, yang bisa dibayar mahal sama merek buat promosiin produk. Tepat. Sumber Anda kan nyebut tuh, Daniel Bernstein dari We Were What. Pengikutnya 1,4 juta dibayar sama Nike, Lancome, sampai Nordstrom buat nampilin produk mereka. Pengaruh personal kayak gini jadi aset pemasaran yang kuat banget. Iya juga ya. Rekomendasi dari orang yang kita kenal atau ikuti, meskipun dibayar, kadang rasanya lebih ngena dibanding iklan biasa. Ya, bisa jadi begitu bagi sebagian orang. Nah, ini bawa kita ke arena berikutnya nih yang, wah, dinamis banget. Media sosial.
Ah, ini dia. Yang tiap hari kita buka-buka. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Snapchat. Banyak banget ya. Bahkan ada yang lebih spesifik kan, kayak Cafe Mom buat ibu-ibu atau Ravelry buat yang hobi rajut. Apa sih kunci sukses pemasaran di sini? Kayaknya bukan cuma pasang iklan doang kan? Betul banget. Kuncinya itu membangun komunitas dan percakapan dua arah. Itu yang paling penting. Media sosial itu memungkinkan interaksi langsung, personal, dan cepat. Merek nggak lagi cuma ngomong ke Anda, tapi ngobrol sama Anda. Dan juga memungkinkan Anda ngobrol satu sama lain tentang merek itu. Oke, jadi lebih ke dialog ya? Iya. Coba lihat, Buffalo Wild Wings, mereka bikin pengalaman nonton olahraga digital yang imersif. Atau Red Bull. Mereka kan jarang banget ngomongin minumannya langsung. Oh iya, mereka lebih ke acara-acara ekstrim gitu kan? Nah, mereka bangun citra merek yang kuat lewat konten seputar olahraga ekstrim, event-event keren yang mereka sponsori. Itu contoh bagus. Menarik. Jadi kekuatannya di interaktivitas sama personalisasi itu ya. Saya lihat ada contoh Lowe's juga di catatan Anda, toko perkakas rumah itu. Mereka pakai banyak platform ya, kayaknya terkoordinasi gitu. Betul, itu contoh bagus soal integrasi. Mereka punya tips renovasi singkat, 6 detik, di Vine waktu itu Vine masih ada. Ya, terus ada tutorial DIY yang lebih panjang di YouTube, gambar-gambar inspirasi di Pinterest sama Instagram. Semuanya itu diikat sama satu tema, Never Stop Improving. Keren kan strateginya? Iya, terintegrasi banget kedengerannya. Tapi pasti ada tantangannya juga dong. Oh, jelas ada. Misalnya ngukur return on investment, ROI, dari aktivitas media sosial, itu bisa jadi, gimana ya, agak tricky. Nggak segampang ngitung penjualan langsung dari iklan. Dan yang paling penting nih, kendali itu ada di tangan pengguna, di tangan Anda. Anda bisa gampang banget cuekin, kritik, atau bahkan nyerang balik merek kalau merasa nggak puas. Wah, iya juga ya. Bisa jadi bumerang kalau nggak hati-hati. Betul. Contohnya perjalanan Snapchat nyari model bisnis biar dapat duit tapi nggak ganggu pengguna. Itu nunjukin dilema ini banget. Harus seimbang. Oke, dari layar komputer sama medsos, kita geser yuk ke layar yang ini nih, yang hampir nggak pernah lepas dari tangan kita. Ponsel. Pemasaran seluler ini rasanya makin gencar aja ya. Nggak diragukan lagi. Pemasaran seluler itu nyakup semua, dari SMS promosi, notifikasi aplikasi, sampai iklan yang muncul pas Anda lagi browsing atau pakai aplikasi di HP. Sifatnya itu personal banget dan selalu aktif. Ini benar-benar ngubah cara kita belanja dan interaksi sama merek. Contohnya gimana tuh biar lebih kebayang? Gini, coba bayangin iklan yang munculnya pas banget sama konteks atau momen Anda. Sumber Anda kasih contoh Taco Bell. Mereka spesifik nargeting iklan sarapan mereka ke pengguna HP pas pagi-pagi. Oh, pas orang lagi di jalan gitu mungkin ya? Lagi cari sarapan? Mungkin banget. Pas lagi commuting, lagi mikir mau sarapan apa, muncul iklan Taco Bell. Itu kan pas banget momennya. Atau contoh lain, gimana aplikasi bisa bikin pengalaman di toko fisik jadi lebih oke? Misalnya, aplikasi kupon SnipSnap kerjasama sama department store Lord & Taylor. Mereka pakai teknologi namanya iBeacon. iBeacon? Apaan tuh? Itu semacam pemancar sinyal jarak pendek gitu di dalam toko. Jadi pas Anda lagi jalan dekat produk atau departemen tertentu, HP Anda bisa dapat notis penawaran atau kupon yang relevan langsung. Wah, canggih juga ya. Jadi kayak nyambungin dunia digital sama fisik gitu. Nggak heran deh belanja iklan seluler naik terus. Tentu saja, makanya angkanya meroket. Bahkan raksasa kayak Samsung aja sangat bergantung sama aplikasi seluler dan platform video kayak YouTube buat demo produk, layanan pelanggan, ya tentu aja iklan. Inisiatif kayak Apple Pay juga kan, tujuannya bikin bayar pakai HP makin gampang. Meskipun ya tantangan biar benar-benar mulus dan dipakai semua orang itu masih ada. Nggak gampang ngubah kebiasaan orang bayar. Iya sih, butuh alasan kuat buat pindah dari dompet ke HP buat bayar semuanya. Nah tapi nih, di tengah semua hingar-bingar digital ini, apa metode pemasaran langsung yang model lama gitu udah mati? Maksud saya kayak surat yang dikirim ke rumah, katalog cetak, telepon dari telemarketer, atau iklan TV yang nyuruh kita nelpon langsung itu. Ternyata belum sepenuhnya mati loh. Sumber Anda nunjukin kalau bentuk-bentuk ini masih punya peran penting buat banyak perusahaan. Direct mail atau surat langsung itu masih dipakai, terutama buat segmen pelanggan tertentu atau nawarin sesuatu yang spesial. Argos di Inggris contohnya masih ngirim promosi berkala lewat pos. Oh masih ada yang gitu? Katalog gimana?
Kayaknya udah jarang lihat yang tebel-tebel gitu. Katalog cetak memang banyak yang pindah ke digital, tapi buat produk tertentu yang visualnya penting, kayak furnitur atau fashion, itu masih efektif. Dan juga buat menjangkau orang-orang yang mungkin nggak terlalu aktif online, jadi masih ada pasarnya. Terus kalau iklan TV yang ada nomor teleponnya, yang suka muncul tengah malam gitu. Ah, iya, itu namanya Direct Response Television atau DRTV. Tujuannya jelas banget, mancing respon langsung. Entah itu suruh nelpon atau buka website. Dan itu masih bisa efektif banget buat produk-produk tertentu. Ada juga kios interaktif yang kadang kita lihat di mall atau bandara kan. Intinya sih bukan milih antara tradisional atau digital. Tapi gimana cara ngabunginnya? Oke, jadi ini balik lagi ke konsep yang namanya Integrated Marketing Communications, IMC itu ya. Jadi semua suara dari merek, mau online atau offline, kedengarannya nyambung gitu. Pesannya konsisten. Persis, tujuannya yaitu bikin pengalaman pelanggan jadi mulus dan terpadu. Dimanapun, kapanpun mereka ketemu sama merek kita. Menggabungkan kekuatan jangkauan digital sama sentuhan personal dari metode lama itu bisa jadi strategi yang kuat banget. Oke, sip. Sejauh ini kita ngomongin dari sisi perusahaannya nih. Tapi gimana dampaknya buat kita, buat Anda para konsumen? Di satu sisi personalisasi kan enak ya, kita dapat penawaran yang pas. Tapi di sisi lain, kadang rasanya kok, berlebihan ya, ganggu gitu. Nah, itu dia. Iklan yang kayaknya ngikutin kita terus, email nggak jelas. Ada nyentuh isu yang paling krusial, yang jadi tantangan kebijakan publik terbesar di pemasaran digital ini, privasi konsumen. Ya betul, pemasar itu ngumpulin data banyak banget, yang sering disebut big data, buat ngertiin perilaku dan kesukaan Anda. Tujuannya sih baik, biar bisa kasih penawaran yang lebih personal dan berguna. Tapi muncul pertanyaan gede, sejauh mana pengumpulan data ini wajar? Di mana batas antara personalisasi yang ngebantu sama intrusi yang ganggu dan bikin gak nyaman? Kekhawatiran ini beneran ada kan ya, nggak cuma perasaan kita aja. Sumber Anda bahkan nyebut ada survei kan yang nunjukin mayoritas pengguna internet itu khawatir soal privasi online mereka. Merasa kehilangan kendali gitu atas data pribadi. Sangat nyata. Ada studi dari MIT yang disebut di materi Anda itu nunjukin betapa gampangnya ngidentifikasi seseorang cuma dari metadata. Metadata, data soal data gitu ya? Ya, kayak waktu dan lokasi transaksi kartu kredit meskipun nama sama nomor kartunya udah disamarin. Kalau beberapa titik data anonim ini digabungin, bisa muncul pola unik yang nunjuk ke satu orang. Selain intrusi, ada juga risiko lain kayak penipuan internet, phishing, itu upaya nyuri info sensitif, terus juga perlunya ngelindungin anak-anak di dunia online. Itu penting banget. Terus gimana ngatasinnya? Ada aturan mainnya nggak sih? Ada berbagai upaya sih. Di Amerika misalnya, ada hukum namanya Children's Online Privacy Protection Act, COPPA. Itu hukum federal yang ngeharusin website minta izin orang tua sebelum ngumpulin data pribadi anak di bawah 13 tahun. Selain aturan pemerintah, ada juga upaya dari industri pemasaran sendiri buat ngatur diri mereka. Misalnya lewat asosiasi kayak Direct Marketing Association, DMA, yang bikin kode etik, atau program kayak Trusty yang kasih sigel privasi buat situs yang memenuhi standar. Terus ada Icon Ad Choices, yang segitiga biru kecil itu loh, yang sering muncul di pojok iklan online. Itu ngasih Anda sedikit kontrol buat iklan berbasis minat yang Anda lihat. Oh, yang segitiga biru itu ya? Sering lihat sih. Nah, itu dia. Tapi ya ini tarik ulur terus-menerus antara inovasi pemasaran pakai data sama perlindungan privasi kita semua. Oke, jadi kalau disimpulin nih lanskap pemasaran langsung dan digital ini memang nawarin kemampuan yang luar biasa ya buat perusahaan. Bisa nyambung secara personal, instan, manfaatin data biar relevan. Dari iklan online, medsos, sampai pemasaran seluler di kantong kita, semuanya dirancang buat interaksi langsung. Benar. Pemasaran modern ini sifatnya sangat personal, cepat, interaktif, dan makin bikin batas antara online sama offline itu jadi kabur. Tapi, kekuatan ini datang sama tanggung jawab yang gede juga. Penggunaan data skala besar ini, meskipun potensinya bisa kasih nilai tambah buat konsumen, juga munculin pertanyaan soal etika dan privasi yang fundamental. Ini perlu terus dijawab sama pemasar,
regulator, dan ya kita semua sebagai masyarakat. Jelas banget ya. Alat-alat ini efektif banget buat bangun hubungan dan bisnis, tapi perlu dikelola dengan hati-hati dan etis. Dan ini mungkin jadi pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Seiring teknologi ini, termasuk AI atau kecerdasan buatan, jadi makin pinter nebak apa yang Anda mau, mungkin bahkan sebelum Anda sadar, kira-kira di titik mana sih personalisasi yang ngebantu itu berubah jadi intrusi yang nggak nyaman buat Anda? Bakal kayak gimana ya bentuk komunikasi merek yang benar-benar Anda anggap bernilai di masa depan? Yang menghargai batasan pribadi Anda, tapi juga tetap relevan. Menarik untuk dipikirkan.